Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi salasa marrat, barang siapa yang membaca di malam hari atau di petang hari 3 kali, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 3 kali, yaitu kalimah a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurruhu hummatun tilkal lailah. Amalkanlah kalimah a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Cukup 3 kali. Saya rasa tidak sampai 15 detik pun sudah selesai. Diulang 3 kali, setengah menit pun sudah selesai. Yang jadi masalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang salah satu zikir yang menyebabkan Allah mengampuni dosa hamba dan memasukkannya ke dalam surga, yaitu siapa yang membaca Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar di setiap pagi dan petang. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di setiap pagi dan petang maka Allah akan mengampunkan dosanya dan memasukkannya ke dalam surga jikalau dia mati di hari itu. Kalau dia baca pagi lalu mati sebelum maghrib, maka Allah akan berikan untuknya surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu petang atau di waktu sore dan maghrib lalu dia meninggal sebelum subuhnya, maka Allah juga akan memasukkannya ke dalam surga. Begitu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya masih di dalam anjuran untuk membaca zikir-zikir di antara pagi dan sore. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-bari'ah
Jadi laki-laki ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa aku merasakan rasa sakit yang luar biasa? Jadi maksudnya aku merasakan nyeri, rasa sakit yang sangat ketika aku disengat oleh aqrab, oleh kalajengking tadi malam. Jadi maksud pertanyaannya, kenapa bisa kalajengking yang menyengatku membuat rasa sakit yang luar biasa? Jadi dia terkena bisa kalajengking. Ini yang ditanya ke Rasulullah, kenapa bisa begitu sakit? Qala, Rasulullah kemudian berkata, amma law qulta hina amsayta, seandainya ketika datangnya sore hari atau petang hari, seandainya engkau sempat membaca zikir, yaitu yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, seandainya di waktu petang engkau sempat membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, lam tadurruk, maka kalajengking itu tidak akan mampu memberi mudarat kepadamu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dengan derajat yang sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi ini Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ada zikir kalau dibaca maka seluruh makhluk tidak akan mampu memberi mudarat, walaupun dia berhasil mencelakai kita tapi tidak memberi mudarat. Dan ini pengalaman dari salah seorang sahabat yang kebetulan tidak membaca zikir ini ketika di malam hari beliau digigit oleh kalajengking, lalu kemudian merasa sakit yang luar biasa. Rasulullah menasihatinya, seandainya engkau sempat membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka gigitan kalajengking itu tidak akan memberi mudarat. Artinya engkau tetap digigit dengan izin Allah, karena semua yang terjadi pada kita, disengat, digigit, atau kecelakaan, atau apapun, kita terjatuh, kejedot pintu, jari terkena lipatan pintu, itu semua dengan izin Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Satu daun jatuh dari dahannya, izin Allah. Satu tetes hujan jatuh dari langit, izin Allah. Angin berhembus, izin Allah. Maka digigit kalajengking pun izin Allah. Namun ketika izin itu datang, tidak dapat memberi mudarat seandainya kita memohon perlindungan kepada Allah dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, zikir tadi berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Ini makna kalimah ini jamak dari kalam. Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna. Artinya dengan semua kekuasaan Allah melalui qaul Allah, maka aku berlindung dengan kekuasaan itu. Min syarri ma khalaq, dari semua keburukan atau kejahatan yang dicipta oleh hamba.
Jadi binatang-binatang melata ini hamba Allah. Kalau dia memberi keburukan, aku berlindung kepadamu ya Allah. Di saat kalimat itu keluar dengan akidah yang benar, ikhlas berharap perlindungan dari Allah, merendahkan diri tanpa ada kesombongan sedikit pun, semua yang mencelakai kita walaupun terjadi tapi tidak memberi mudarat. Ini dalam semua perkara, dalam semua perkara. Dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi salasa marran, barang siapa yang membaca di malam hari atau di petang hari 3 kali, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 3 kali, yaitu kalimah a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurruhu hummatun tilkal lailah. Jadi yang membaca kalimah ini 3 kali, begitu menjelang maghrib atau ba'dal asar dia baca 3 kali, maka tidak ada satu racun pun, hummah itu bekasan gigitan atau racun, tidak ada racun yang bisa mencelakainya tilkal lailah, pada malam itu. Lalu salah seorang sahabat berkata, qala Suhail, fakana ahluna ta'allamuha fakanu yaqulunaha kullal laila. Semenjak kami mendengar itu, keluarga kami mengamalkannya, yaitu membaca 3 kali di waktu petang. Faludighat jariyatun minhum falam tajid laha waj'an. Jadi semenjak diamalkan oleh keluarga Suhail, mereka membaca 3 kali di waktu petang kalimah tadi. Setelah itu pernah terjadi bahawa salah seorang anak perempuan Suhail tadi digigit kembali oleh kalajengking, disengat kembali oleh kalajengking. Falam tajid laha waj'an, tapi tidak berefek apapun. Jadi di tanah Arab itu kalajengkingnya banyak, karena kalajengking itu salah satu tempatnya adalah di padang pasir. Di padang pasir, makanya dunia padang pasir itu banyak kalajengkingnya. Ular padang pasir lebih berbahaya daripada ular yang ada di area persawahan. Itu bisanya luar biasa. Makanya orang-orang Arab yang hidup secara nomaden, berpindah-pindah tempat, itu membuat kemah-kemah di padang pasir. Salah satu andalan mereka untuk berlindung dari keburukan binatang-binatang yang bisa menggigit mereka adalah kalimah tadi. Ini hadis dengan derajat yang sahih dari Ibnu Hibban dalam sahihnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari hadis ini kita yang mungkin hari ini lalai dari perlindungan Allah, maka kita menemukan satu kepastian dari Nabi. Kemanapun kita pergi atau kita berada dimanapun, biasakanlah membaca a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ulang 3 kali, maka insya-Allah walaupun seekor ular masuk ke dalam kamar menggigit kaki kita, atau binatang apapun, lipan atau kalajengking atau apapun yang mencelakai kita, maka tidak menimbulkan mudarat. Ini yang sebenarnya perlindungan yang paling aman. Di saat kita pergi, di saat kita tidur, itu ketika kita memohon perlindungan dari manusia, kita punya anak buah, kita punya pasukan yang menjaga kita, tapi mereka pun tidak aman dari gangguan.
Tapi ketika kita memohon perlindungan dari Allah, maka Allah lah yang mengatur hamba untuk tidak mengganggu hamba yang berlindung pada Allah ini. Karena semua binatang-binatang itu hamba Allah. Dalam salah satu kitab tentang kisah-kisah orang yang saleh, saya baca salah satu cerita yang berkembang di kalangan para ulama, yaitu ketika serombongan musafir pergi berjalan ke satu tempat, lalu mereka singgah di tengah-tengah area yang berhutan, dan kemudian semua mereka melakukan salat berjamaah di tengah-tengah hutan tersebut. Nah, ketika sedang melakukan salat berjamaah itu, terdengarlah suara auman harimau, dan suara auman harimau itu semakin mendekat. Akhirnya mereka memutuskan untuk lari, ada yang naik ke pohon, jadi hampir merata menyelamatkan diri. Tapi yang paling banyak naik pohon. Tinggal satu orang yang tidak membatalkan salatnya. Tertinggal hanya satu orang tidak membatalkan salatnya. Dia lanjutkan salatnya. Teman-temannya berteriak, harimau itu sudah ada di depan, larilah, selamatkanlah dirimu, salat nanti bisa kita ulang. Begitu teriakan teman-temannya. Tapi orang ini tetap tidak mau batalkan salat. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan? Harimau itu mendekat dan dia mengelilingi orang yang salat ini beberapa kali, lalu kemudian pergi. Setelah aman, barulah sahabat-sahabat yang lain turun dari pohon dan mengatakan, tidak tahukah engkau bahawa menyelamatkan nyawa lebih utama daripada menyambung salat? Engkau telah melakukan kesalahan begini-begini. Nah, jadi kemudian disahutlah oleh orang yang salat, aku yakin makhluk Allah tidak akan menggangguku di saat aku sedang menghadap penciptanya. Jadi keyakinan dia ini membuat harimau takluk di bawah perintah Allah. Jadi dia mengatakan, aku yakin ketika aku sedang menghadap pencipta, tidak mungkin ciptaannya menggangguku. Jadi aku sedang berada di hadapan pencipta, bagaimana ciptaannya bisa menggangguku, sedangkan di hadapanku ada Allah yang melihatku sedang menyembahnya. Keyakinan itu menyelamatkan dia. Tapi walaupun begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dicoba di rumah, dan jangan dicoba waktu kita berjalan. Kalau kita tidak yakin dengan keadaan itu, maka bisa berbahaya. Iman ini berpengaruh. Karena dalam hukum fikih, nyawa wajib diselamatkan, salat wajib dibatalkan kalau berhubungan dengan sesuatu yang akan menghilangkan nyawa. Wajib batalkan salat, bukan sunnah membatalkan salat, wajib. Dosa seandainya dimakan oleh harimau, maka kita dianggap bunuh diri, bukan dianggap orang yang hebat. Tapi iman tentu berbeda. Orang dulu keyakinannya tidak diganggu oleh maksiat. Jadi ini salah satu daripada kekuatan yang Allah berikan untuk menghadapi makhluk-makhluknya yang melakukan aniaya atau mudarat pada diri kita. Amalkanlah kalimah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Cukup 3 kali. Saya rasa tidak sampai 15 detik pun sudah selesai. Diulang 3 kali, setengah menit pun sudah selesai. Yang jadi masalah apa? Kita tidak terbiasa berzikir seperti itu. Kadang-kadang ada orang membacanya
waktu melihat kalajengking itu misal, atau dia lihat ular, baru dia baca, sebelumnya enggak jadi amalan, itu pun tidak bisa menjadi kekuatan. Sama seperti orang enggak pernah latihan silat, enggak pernah latihan karate, dia keluarkan karate ketika bertemu musuh, enggak jalan. Sama seperti orang enggak pernah beramal dengan zikir-zikir yang bisa untuk meru'yah, ketika dia meru'yah orang kesurupan, karena dia pun enggak pernah menjadikannya sebagai amal, maka dia tidak ada kekuatan. Nah, begitulah makanya Nabi tadi mengatakan, seandainya engkau baca kalimah itu kemarin sore atau waktu petang, maka kejadian di malam itu tidak akan membuat mudarat. Namun pada dasarnya kalau kita bicara hukum fikih, binatang-binatang seperti ini diwajibkan untuk bunuh, karena ada binatang-binatang yang wajib bunuh, disuruh bunuh. Kalau ketemu bunuh. Nah, itu diantaranya adalah ular, kalajengking, tikus, burung gagak berdada hitam, lipan tidak disebutkan langsung dalam hadis, tapi termasuk yang memberi mudarat. Itu disuruh bunuh, disuruh bunuh memang oleh Nabi. Kalau ketemu bunuh. Namun sayangnya orang hari ini tidak mau bunuh, karena banyak sekali khurafat. Jadi lebih percaya pada khurafat daripada percaya pada Nabi. Apalagi kalau sedang ibu hamil, itu kalau ibu hamil ada sebuah kepercayaan, enggak boleh bunuh ular, enggak boleh bunuh ini, enggak boleh bunuh itu. Nanti kalau bunuh ular, anaknya lahir seperti ular. Nanti ada yang mengatakan lidahnya akan mendesis atau keluar seperti lidah ular. Padahal itu takhayul dan khurafat. Tidak ada satu pun pernyataan tentang larangan membunuh ular ketika istri sedang hamil. Makanya kalau istri hamil, para suami lihat ular, ya tidak bunuh, dia lihat saja, enggak berani bunuh karena ada takhayul tadi. Padahal Nabi suruh bunuh, kecuali ular yang berwarna hitam legam dan ada titik putih di atas matanya, ada titik putih di antara kedua matanya. Dalam hadis, kalau bertemu ular yang berwarna hitam dan ada titik putih di antara kedua matanya, maka kata Rasulullah jangan dibunuh, tapi usirlah dia, karena dia adalah jelmaan syaitan. Kata Nabi jangan dibunuh, usirlah dia. Tapi ciri-cirinya begitu kata Nabi. Begitu juga pada anjing. Nabi mengatakan pada anjing, kalau engkau mendapatkan anjing berwarna hitam legam, ada dua titik putih di antara matanya, maka usirlah dia, karena dia jelmaan syaitan. Ya. Karena ular ini itu ada yang model jelmaan syaitan, biasanya warnanya hitam. Syaitan itu kalau menjelma suka kepada sesuatu makhluk yang berwarna hitam, dan itu didukung dengan hadis. Ketika Nabi selesai salat, tiba-tiba ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada seorang perempuan memanggil Nabi SAW dengan tergesa-gesa. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku, datanglah sebentar ke rumahku, lihatlah keadaanku, lihatlah keadaan suamiku. Rasulullah dengan beberapa sahabat langsung mendatangi rumah tersebut. Ternyata suaminya sudah meninggal di depan pintu kamar, dan Rasulullah melihat ada seekor ular melingkar di atas kasur, bukan di pagar Pak Umar, di atas kasur. Kata Rasulullah, apa yang terjadi? Kata istrinya, suamiku tadi ketika kukabarkan ada ular melingkar di atas kasur,
dia langsung mengambil tombak dan menombak ular tersebut. Ular itu mati. Jadi yang dilihat oleh Nabi itu jenazahnya ular itu masih ada di atas kasur. Ular itu mati. Ketika ular itu mati, maka suamiku tiba-tiba terjatuh dan juga meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa ular itu adalah jelmaan syaitan dan keluarganya membunuh suamimu. Hadis. Nah, ini kalau berhadapan dengan makhluk Allah, kalau yang kira-kira kita yakin ini jelmaan, itu disuruh usir dulu. Jadi kalau dalam kitab Alamul Jin, Alam Jin, itu disuruh usir 3 kali. Usir, pergilah, jangan ganggu kami. Pergilah, jangan ganggu kami. Kalau tidak pergi dalam ukuran 3 kali, di situ baru diizinkan untuk membunuh. Kalau mendapatkan jelmaan yang dengan ciri-ciri yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi kalau ular biasa, walaupun sebesar apapun, itu silahkan dibunuh. Nah, jadi kekuatan kita itu ada pada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat, bawalah kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiam. Kalau kita sedang musafir, kemudian kita tinggal di satu rumah kosong, mungkin berada di tengah hutan bagi mereka yang suka naik ke hutan, karena ada mahasiswa yang sukanya panjat gunung. Biasanya mereka ini kelompok yang selesai kuliah setelah 25 semester, kerja hari-hari panjat gunung. Itu nginap di kemah-kemah entah di mana-mana. Sayangnya yang saya temukan, rata-rata yang suka panjat gunung itu tidak solat. Maka semua mudarat terjadi, sampai diculik sama jin pun terjadi. Enggak ada perlindungan, tidak ada. Aneh kalau ada orang yang hari-harinya suka hobi untuk naik gunung, panjat gunung, pindah ke gunung ini, pindah ke gunung itu gunung Loser sudah selesai, dia taklukkan, pindah lagi ke gunung lain, tapi untuk naik ke tangga masjid dia tidak sanggup. Makanya kadang-kadang Allah tidak lindungi apapun ketika makhluk lain mencelakakannya. Baik, ini hadis pertama tentang zikir kalimah yang bisa dijadikan sebagai perlindungan dari makhluk-makhluk yang mencelakakan kita. Baik, sedikit lagi. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang berzikir ketika pagi dan petang, yaitu dengan kalimah subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan pagi dan petang kalimah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Jadi itu kalimahnya, subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya, diucap 100 kali, pagi sekali, petang sekali. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi. Maka kata Rasulullah, nanti ketika dikumpulkan di hari kiamat, tidak ada yang bisa melebihi amalannya kecuali orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat yang sama dengannya atau lebih darinya. Nah, ini kemuliaan pada kalimah mengagungkan Allah, memuji Allah. Jadi kalau dia mengucapkan 100 kali setiap pagi dan petang subhanallah wa bihamdi, jadi ini saja yang diajarkan Nabi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu diucapkan, maka dia dikumpulkan di hari kiamat, tidak ada yang bisa melebihi amalannya kecuali orang-orang yang melakukan amalan yang sama
atau mengucapkan lebih daripada dia ucapkan. Nah, ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sama. Dalam lafaz yang lain Rasulullah menyebutkan subhanallahil azimi wa bihamdihi. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, man qala iza asbaha mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan di waktu subuh 100 kali, wa iza amsa mi'ata marrah, dan yang mengucapkan di waktu sore 100 kali, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih, ghufirat zunubuhu, maka diampunkanlah dosa-dosanya, wa in kanat aksar min zabadil bahar, walaupun dosa-dosanya lebih banyak daripada buih di lautan. Dalam hadis yang lain masih dengan perkara yang sama, Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, man qala, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dia ucapkan, kanat lahu adla 10 riqab, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak, wa kutiba lahu mi'atu hasanah, Allah catat untuknya 100 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, Allah hapuskan darinya 100 kesalahan, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu zalika hatta yumsi, lalu Allah akan jaga dia dari godaan syaitan, tipu daya syaitan sampai datangnya sore. Jadi maksudnya yang baca pagi kalimah itu, Allah jaga dia dari tipu daya syaitan sampai datangnya sore. Yang baca sore, Allah jaga dia sampai datangnya pagi. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aksar minhu. Tidak ada orang yang bisa melebihi amalannya kecuali orang tersebut melakukan perkara yang sama, yaitu mengucapkan kalimat tadi, au aksar minhu, atau melebihi kalimat yang dia ucapkan. Jadi ini ada dua hadis yang membicarakan tentang proses penjagaan diri. Yang pertama tadi hadis dengan tuntunan yang singkat, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallahil azimi wa bihamdi. Yang ucapkan itu di pagi dan petang, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan, mengampuni dosa-dosanya, dan dia telah melakukan amalan yang paling afdal di antara zikir-zikir, paling afdal di antara zikir-zikir. Lalu ditambahkan oleh Nabi, barang siapa yang mengucapkan 100 kali dalam satu hari, boleh pagi, boleh petang, dia ucapkan 100 kali kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah berikan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Padahal membebaskan 10 orang budak itu mahal sekali itu, karena satu budak itu dulu itu dibebaskan dengan ratusan dinar, bisa puluhan juta satu budak. Tapi 10 budak yang terbebaskan, begitu besar pahalanya yang mengucapkan kalimah ini. Lalu diberikan 100 kebaikan, lalu diampunkan 100 kesalahan, lalu kemudian dijaga dari tipu daya syaitan, dan kemudian dia pada hari itu telah melakukan zikir-zikir yang paling afdal. Tidak ada yang bisa melebihinya kecuali orang mengucapkan lebih banyak jumlahnya daripada apa yang diucapkan. Itu semua adalah janji Nabi SAW, tentu berdasarkan petunjuk
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan.